nggak mau Peggy kayak Jessica Wongso? Ya, wajar dong. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan dia saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media, saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi Tidak yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah, tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu loh. Ya kan, ini kasus sama dengan pernah saya tangani kasus Johnny Sembiring pada tahun 83 tuh. 38 tahun yang lalu. Juga alibi. Jadi dituduh dia melakukan pembunuhan di Bogor, ternyata pada waktu bersamaan dia berada di Bandung. Nah, ini sama. Ini namanya alibi. Alibi ini kuat sekali. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di satu tempat lain, ya, di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Wow. Netizen Indonesia. Keren. Raja terakhir nih bos, Jokowi turun tangan memerintahkan Kapolri untuk mengawal kasus Vina secara transparan. Wow, kalau udah raja terakhir nih, King Owi yang ngomong, kelar bos. Ya, benar. Padahal kalian nih netizen Indonesia mengawal kasus ini setahu saya belum sebulan loh. Tapi sampai bisa raja terakhir nih bos sudah turun tangan. Bener-bener jos kalian. Sorry ya, Pak Jokowi sudah cuma punya 2 turun tangan. Jadi gua angkat 2 jempol buat kalian. Kalau punya 10 gua angkat semua nih. Respect, hormat netizen Indonesia. Jos. Kalian tahu nggak, Apung RP alias Egy Ripra akhirnya klarifikasi kalau dia bukan pelakunya. Waduh, ini dia. Oke guys, jadi Apung RP atau Egy Ripra yang klarifikasi ini sebelumnya memang sudah menjadi bulan-bulanan netizen karena diduga sebagai Peggy atau Peron. Bahkan sempat juga didatangi oleh kepolisian dan memastikan bahwasanya Egy Ripra ini tidak mengenal dengan pelaku-pelaku yang lainnya. Dan sebelumnya memang ada sebuah foto dari Egy Ripra ini yang menjadi viral, yaitu pada saat ketika menaiki motor berwarna merah yang memang sangat mirip dengan motornya Egy di film Vina Sebelum 7 Hari. Oh, kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nah, ini juga harusnya menjadi sebuah pembelajaran bagi para netizen. Kalau misalnya masih terduga pelaku, ya jangan dihujat dulu. Karena kalau misalnya orang nggak tahu apa-apa terus hidupnya terganggu, kan kasihan juga guys. Di dalam klarifikasinya ini, Egy Ripra juga mengaku bahwasannya hidupnya menjadi tidak tenang. Harapannya ya agar netizen lebih bijak lagi dalam bersosial media. Tapi memang kasus Vina Cirebon 2016 ini semakin terang guys. Jadi Pak Jokowi juga sudah menghimbau bahwasannya agar pihak kepolisian ini menangani secara terbuka dan diusut sampai tuntas. Tapi gimana menurut kalian? Ya, saya ini joki ereking. Siapa Dulu nih? saya geng motor di Firdaus. Jakarta. Saya tahu persis bagaimana cara saya tahunan jadi geng motor. Ya, seorang ketua geng motor nggak mungkin pakai smash. Maaf sekali lagi. Maaf sekali lagi. Iya. Punten, bukan menghina smash. Smash bagus. Nyampe Surabaya kalau ada yang kuat bawa. Nyampe. Bagus. Ini bukan masalah mereknya. Ini analogi yang saya berikan. Ketua geng motor, anak buahnya pakai Ninja, anak buahnya pakai, ketua gengnya begini. Ketua saya dulu pakainya Ferrari. Ya, ketua Pacinko dulu, ya. Minimal erekingnya berjejer. Ya, namanya Bang Bule itu ketua Pacinko. Pasukan Cina Kota. Saya kan anggotanya. Kalau kita ke Jakarta, Jawa Barat ya kan, perang sama anak motor Jawa Barat pakai begini, pakai rantai yang di ujungnya ada pisaunya. Emang tradisi geng motor tuh dari dulu begitu. Sejak zaman saya juga begitu, tahun 90-an kami udah ikut geng motor. Kami pergi ke puncak, ntar perangnya sama orang Cianjur, geng motor Cianjur. Perang pakai rantai, naik motor, sambil naik motor gaya-gayaan. Ada yang mati kebacok, itu biasa itu. Di geng motor, tapi ketua geng motornya nggak ada yang pakai. Ya, ini analoginya ya, analogi. Smash warna pink. Dan ketua geng motor nggak ada yang, maaf sekali lagi, nggak ada yang jadi tukang, nggak ada yang muli. Ketua geng motor tuh privat, dia naik ke hotel, apartemen, ya kan, merokok. Ini apa? Saka Tatal dan kakaknya diberi pekerjaan oleh Krisnamurti. Wow. Artinya terutama untuk kehidupan Saka, bahwa Saka harus bekerja untuk menghidupi dirinya menuju masa depan. Kalau bisa dengan kakak ya.
Jadi satu paket ya. Wow. Buat semuanya mohon doanya aja. Kita semua sedang berusaha, ntar hasilnya Wow, ada berkahnya juga ya kan. seperti apa yang kita harapkan. Dapat pekerjaan. Sama Abang Egi Ini ketemu nih. Egi Ripra, Lagi dicari. Opung Bang RP. Egi, gimana Bang Egi? Iya, nggak nyangka sampai selama ini. Udah gemuk ya. Berarti yang netizen tuh fix tuh. Wah, bener cocok logi tuh ya, cocok logi tuh. Bener semua. Dari dulu juga. Mana yang benar nih guys? Kemana-mana, apalagi ini kasus besar kan nggak mungkin kalau seorang Semakin puyeng kan kalian guys. melarikan diri. Mudah-mudahan setelah ini udah inilah yang iseng-iseng tuh udah Iya. tobat semua tuh yang udah. Siapa kasih Bang Egi? Iya. Oke, kita dengar ya, Opung. Kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali. Itu tuduhan semua nggak benar. Mulai kapan viral itu Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa? Maksudnya ini apa sih? Kok sampai kayak gini Udah gemukang ya. Setelah 3 hari, kok jadi serius kayak gini? Saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting. Iya. Ada anting yang Ada anting. sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu. Oh, kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama berarti sama kayak Mas. Enggak apa sih? Enggak tahu. Anting lubang yang iya. gede itu. Iya saya. Mas pakai anting juga. Saya juga pakai anting ya. Oh, aku ya pakai anting. Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, Wow. sama apa di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Ancamannya Iya, apa bentuknya? sampai mau dibunuh, Wah, sampai adik saya juga ada ancaman aduh, pemerkosaan, jangan lah ya kan. dibunuh juga. Di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Oh, sampai ke WhatsApp juga ya. Iya. Ada dari pihak kepolisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gimana? Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangin? 2 kali setelah dari Polda selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Saya jawab tidak. Berarti lebih ke identitas ya. Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon. Ada di Cirebon. Kerja. Pas itu saya ingat saya nggak tahu sih kerja atau enggak. Pokoknya ada di Cirebon. Oh, Waktu itu emang Mas nggak keluar kota. Enggak. Emang ada di Cirebon ya. Asli Cirebon. Asli Cirebon. Dan juga nggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga. oh kuli bangunan juga guys. Dalam kejadian itu posisi Mas di mana? Saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Saya ingat saya. Daerah? Daerah desa saya, Desa Kepompongan RW 1 RT 3. Oh, Kepompongan juga. Iya. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari... Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi untuk memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas dan foto yang pakai motor ninja itu punya Mas Hegi. oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC. Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC apa Tidak enggak. masuk dalam geng motor. Tidak sama sekali. Mas nggak ikut geng. Sama sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah Mas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Cara ciri-cirinya itu ada kuping yang bolong ya. Anting. Siapa? Peggy Setiawan. Ini juga ini Peggy tidak tahu Cirebon di mana dan belum pernah ke Cirebon. Berarti sekarang usia sekitar 27. Bapak anaknya Cecep ya. 27 tahun ya sekarang ya. 27 tahun. Peggy, sekarang bekerja atau apa aktivitasnya? Sekarang belum bekerja. Jadi ya tiap kalau malam ojek kayak gitulah. Ojek. Jadi bener nih asli Cianjur? Asli bener asli Cianjur. Bukan asli Cirebon? Bukan.
Saya belum pernah ke Cirebon, bahkan saya nggak tahu Cirebon di mana. Oh. Jadi nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali saya Cirebon. Nggak tahu sama sekali. Oke. Nah, terus juga ya Bang ya, kemarin ada Bupati Cirebon, mantan Bupati Cirebon datang ya. Iya, sama anaknya ya, sama Mas Rama, sama anak yang satu lagi kalau nggak salah ya. Iya. Iya, iya. Silaturahmi atau bagaimana maksudnya tuh Mas Peggy? Ya, silaturahmi sekalian mau mengklarifikasi bahwa Peggy bukan anak pejabat dan bahwa Peggy bukan tersangka dari pembunuhan. Waduh. Villa Cirebon yang Jadi bingung kan kalian? Oh gitu. Peggy, ini yakin Bapak? Ini yakin 100% yakin. Ini bapak kandung Peggy dan ini ibu kandung Peggy. Jadi yakin betul yakin ya? betul. Yakin betul ya. Nah, terus Peggy, Peggy ini salah satu anggota dari klub Moonraker. Oke, itu bergabung sejak kapan? Peggy bergabung ke klub Moonraker sejak tahun 2017. 2017. Waktu kasus Vina tuh 2016 ya. Nah, itu bisa nanti maksud saya dibuktikan dengan fakta. Bukti yang otentik gitu. Kalau data kan Peggy KTA hilang. Oke. KTA-nya hilang. Emang sekarang lagi bikin KTA baru kan. Kalau data mah. Cuman kalau 2016 kan waktu kejadian Vina itu kan 2016 ya Agustus 2016, sedangkan Peggy 7 Mei 2016 baru lulus sekolah. 30 Mei Peggy wisuda. Wisuda keluar sekolah SMK. Tapi Peggy, lu di klub motor Moonraker ketuanya? Sebenarnya bukan ketua sih. Jadi ibaratkan dituakan. Bukan ketua. Kalau ketua ada kan ketua Cianjur. Dituakan. Ya, yang dituakan di daerah sini. Oke. Di daerah sininya tuh Di maksudnya? daerah Pacet. Oh, di daerah Pacet. kecamatan. Pacet. Bukan ketua Cianjur. Kalau ketua Cianjur kan ada. Karena anak lama gitu ya? Oh gitu. Peggy, kan kamu bilang nih dituakan. Anggota di Pacet nih berapa orang? Kurang lebih paling 20 orang. Kurang lebih 20 orang. Kurang lebih. Data akuratnya? Data akuratnya paling 21-20. Oh, berarti nggak akurat ya? Kalau 21-20 ya? Iya, belum akurat. Soalnya kan Peggy kan bilang yang dituakan nih. Kan harusnya lebih tahu. Ya biar nanti juga semua yang melihat emang benar gitu kan. Karena gini Pak, suka ada yang mau masuk, ya udah ikut dulu aja. Cuman belum dimasukin sebagai anggota. Berarti belum resmi. Belum resmi. Oke. Anggota. Oke guys ya, maksudnya seperti itu ya guys ya. Masih ikut-ikutan ya Pak ya? Masih ikut-ikutan, belum resmi anggota. Kembali lagi ke kartu anggota. Itu kan ini klub ya? Iya. Sudah masuk ini ya? Iya. Berarti ada jejak rekam data yang menunjukkan kamu di 2017. Baru masuk. Baru masuk maksudnya di 2017. Kan hilang, Pak. Tapi kalau di kantornya? Maksud saya secara strukturnya, secara strukturnya di organisasinya kan berarti kan ada data jejak rekam ya. Nah, itu bisa yakin bertanggung jawab bahwa Anda itu 2017 baru masuk di Moonraker. Ya, saya emang baru masuk di tahun 2017, cuman kalau masalah data itu kan yang bikin kan DPC. Oke. Cianjur yang bikin ketua Cianjur. Maksudnya gini, kalau di Moonraker kan belum sekarang masuk langsung bikin KTA, enggak gitu kan. Jadi harus ngikut dulu. Harus ikut dulu apakah benar ini orang mau masuk Moonraker, apa cuma numpang tenar, apa cuma cuma mau ada, kalau dia buat orang ada backing gitu kan. Makanya kalau masuk Moonraker kan nggak sembarangan. Ya, jadi kan maksudnya begini, kamu bilang 2017, berarti kan secara data kamu KTA-nya ini di tahun berapa? Maksud saya
Ya, maksud saya kartu anggota yang kamu miliki itu dikeluarkan di tahun berapa? Apakah 2018? Apakah 2019? Kalau nggak salah 2018 saya keluar turun KTA 2018 kalau nggak salah. Oh, berarti 2017 kamu masuk. 2018 saya dapat KTA. Baru KTA-nya. Oke ya guys ya, jadi infonya seperti itu. Waktu kemarin ada klarifikasi anggota-anggota klub motor di Cirebon, Peggy datang nggak? Enggak. Kenapa nggak datang? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, nggak ada info ya? Karena Peggy kan nggak ada sangkut pautnya sama Monreker Cirebon, bahkan Peggy juga nggak tahu Cirebon di mana. Oh, jadi Monreker tuh nggak yang misalkan di Cirebon sama di mana Cianjur tuh ada acara cok ngumpul gitu nggak? Enggak ya, masing-masing punya acara gitu, kecuali acara nasional. Kecuali acara nasional. Oh gitu. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya semakin mumet memang kita ya kan, karena semua Peggy sudah keluar ya kan mengklarifikasi. Jadi yang dituduh-tuduhkan oleh netizen itu semua udah keluar ya. Justru Peggy yang anak Pak Cecep ini nggak tahu Cirebon itu di mana ya kan, nggak pernah pergi Cirebon. Dan yang tadi Peggy yang satu yang punya lubang kuping, Peggy Perong, juga kuli bangunan dan tidak ada sangkut pautnya katanya dengan kasus ini. Nah jadi guys, kalian tambah puyeng kan. Nah jadi sebenarnya kalau menurut aku Peggy ini siapa sih yang mengeluarkan nama Peggy ya kan? Aku pun nggak tahu ya kan, apakah pengakuan daripada para yang sudah tertahan ataupun yang sudah dihukum, aku pun nggak tahu ya kan. Ataupun mungkin Peggy ini ya bukan nama Peggy, ataupun yang dicari ini bukan bernama Peggy ya, kita pun nggak tahu ya kan. Karena kalau kita lihat juga ya kan, kalau geng motor ya kan, kata Firdaus tadi ya belum benar juga ya kan, nggak mungkin motornya smash ya kan. Kalau jadi ketua geng motor itu nggak mungkin motornya smash. Ya masuk akal juga ya kan. Tetapi apapun lah ya kan, Pak Jokowi sudah merespon kasus ini ya, semoga saja kasus ini bisa terbuka terang benderang dan pelakunya cepat ditangkap. Dan ya kalau misalkan Peggy yang sekarang ditangkap tidak bersalah, semoga cepat dilepaskan. Dan ya semoga pelakunya cepat tertangkap lah ya kan. Semoga polisi tidak salah lagi ya, salah tangkap lagi. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.